YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Karyawan salah satu barbershop di Kota Medan, Sumatera Utara jadi korban penganiayaan pria tak dikenal. Aksi penganiayaan terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas penganiayaan karyawan barbershop di Jalan Bukit Barisan, Kota Medan, Sumatera Utara. Karyawan barbershop yang tengah bekerja ditarik keluar oleh sekelompok pria yang langsung menganiayanya. Korban berhasil melarikan diri saat sejumlah rekannya berusaha melerai. Akibat penganiayaan, korban alami sejumlah luka memar. Korban yang tak mengenal pelaku melaporkan kasus ini pada polisi. 15 menit datanglah 3 orang yang tidak saya kenal masuk ke dalam barbershop, lalu menarik saya keluar dan menganiaya saya menggunakan pukulan bisbol. Polisi yang menerima laporan langsung mengejar para pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ibu 2 anak di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan nyaris tewas akibat dianiaya suami sendiri. Ironisnya penganiayaan yang dilakukan usai sahur dan sholat subuh ini disaksikan anak mereka yang masih balita. Puspa Dewi, warga Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan hanya bisa terkulai lemas di atas ranjang perawatan. Ia baru saja menjalani tindakan medis akibat dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Ia harus merelakan jari tangannya hancur dan putus, serta sejumlah luka parah di sekujur tubuh. Bukan kali pertama, penganiayaan oleh suami ternyata sudah sering dialaminya. Sebelum kejadian itu kami sahur bareng, sholat subuh bareng. Aku tidur duluan, dia belum tidur sama anak aku. Nggak tahu aku, dia nak bunuh aku. Usai menganiaya, pelaku kabur melarikan diri sambil membawa harta korban. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan pelaku kini tengah diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Nah, berikutnya ini pemirsa dan juga Fandi, ada sebuah aksi pengendara motor yang ini viral di media sosial. Mungkin ini juga bukan contoh ya, jangan ditiru ya, karena memang beresiko bahaya begitu Dia ya. ngapain Love di atas sepeda motor? Nah, ini ternyata pengendara tersebut bahkan berulang kali mengganti posisi duduk saat berada di atas sepeda Iya, motor. dan juga melepas tangan saat mengendarai sepeda motor tersebut. Ini dia informasi selengkapnya. Aksi berbahaya yang viral ini diketahui terjadi di Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam rekaman, pengendara sepeda motor berulang kali melepas tangan dari stang sepeda motor. Pengendara juga berulang kali berganti posisi, bahkan duduk bersila di atas jok motor. Pasca video ini beredar, petugas kepolisian Resort Tangerang Selatan telah mengamankan pelaku dan sepeda motornya. Memang betul kejadiannya ada di Bintaro, jadi sudah kita amankan pengendaranya sekaligus motornya kemarin sore dan sudah kita lakukan tindakan penilangan. Kebetulan untuk kendaraannya memang tidak ada surat-surat, makanya kita sita. Dan untuk pengendaranya sendiri setelah kita lakukan interogasi, tidak ada kepentingan untuk konten ataupun untuk yang lain-lainnya karena memang dia tidak kenal sama yang merekam. Selanjutnya pemirsa, ini puluhan pelajar menggelar pesta perayaan ulang tahun dengan melanggar protokol kesehatan. Bukan hanya hotel sebagai tempat yang melanggar protokol kesehatan, kedapatan rumah makan pelanggar protokol kesehatan disegel petugas. Inilah suasana perayaan pesta ulang tahun yang digelar pelajar sekolah swasta di Kota Jambi. Puluhan remaja ini kedapatan menggelar pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan. Seketika musik pun terhenti saat petugas Satpol PP merazia operasi PPKM Mikro di Kota Jambi. Selain itu, polisi juga mendapati disc joki yang tidak mengantongi izin. Selain memberi arahan kepada pelajar, Satpol PP juga meminta keterangan dari pengelola hotel terkait izin yang menggelar pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan tersebut, dan akan memberikan sanksi kepada pihak hotel. Para pelajar itu nanti hari Senin kita akan lakukan antigen pada seluruh pelajar yang kurang lebih 30 orang. Sudah kita lakukan pendataan. Kemungkinan nanti hari Senin kita akan lakukan pemanggilan kepada kepala sekolahnya.
Dalam operasi PPKM Mikro yang telah diberlakukan di Kota Jambi, selain membubarkan pesta ulang tahun pelanggar prokes COVID-19, juga melakukan penyegelan terhadap rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dan menyediakan tempat buka puasa bersama telah dilarang pemerintah. Dari Kota Jambi, Adrius Susandra, iNews melaporkan. Pemakaman jenazah COVID-19 di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditolak warga. Warga protes karena pemakaman berlangsung di lahan makan pribadi dan dekat dengan permukiman warga. Keluarga jenazah positif COVID-19 tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah tak diterima warga sekitar untuk dikebumikan. Aksi penolakan jenazah pasien positif COVID-19 terjadi di pemakaman umum Desa Ujung Serdang, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Warga menolak pemakaman karena jarak lokasi tempat pemakaman dekat dengan pemukiman warga. Jenazah pasien positif COVID-19 atas nama Robert Immanuel Ginting, 49 tahun ini, sempat menjalani perawatan medis beberapa waktu di rumah sakit Grand Medistra, di mana korban akhirnya meninggal dunia. Virus COVID-19 sudah dikuburkan di Desa Ujung Serdang, di kuburan tanah pribadi, bukan di perkuburan umum. Ambulan dari Rumah Sakit Medistra, Lubuk Pakam, tiba di tempat. Kemudian jenazah dikebumikan di pemakaman khusus COVID-19, daerah Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, 32 warga negara asing dari India yang kemarin sempat masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta akhirnya dideportasi. Mereka dipulangkan pukul 1 dini hari tadi ke negara asalnya. Dengan pengawalan ketat, petugas mendata ulang 32 warga negara asing dari India untuk dideportasi ke negaranya dini hari tadi. Mereka dipulangkan melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Emirat. 32 WNA dari India ini kemarin petang masuk Indonesia tanpa membawa kelengkapan dokumen serta tidak memiliki tujuan yang jelas. Pengetatan terhadap WNA dari India dilakukan karena India tengah dilanda tsunami COVID-19 dalam 2 bulan terakhir. Mulai tanggal 24 April 2021, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak akan mengeluarkan visa bagi warga negara India, khususnya dari India ini sampai waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas kami, mereka tidak dapat menjelaskan maksud dan tujuan keberadaan mereka ke wilayah Indonesia. Menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India. Seperti itu. Sampai kapan itu Pak Kabit? Waktunya belum ditentukannya sampai kapan.